Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan dari kita mempelajari bab ini adalah memahami peristiwa Sumpah Pemuda, memaknai semangat Sumpah Pemuda tahun 1928, dan mengetahui Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir karena dipertegas oleh sikap dan komitmen pemuda. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, Trikoro Darmo atau TK. Trikoro Darmo didirikan oleh R. Satiman Wirosanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Sofia, Jakarta pada 1915. Trikoro Darmo memiliki 3 visi mulia. Yang pertama, sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan, budi berarti bijaksana, dan bakti berarti kasih sayang. Tujuannya mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah kejuruan, menambah pengetahuan umum bagi anggotanya, dan membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Yang kedua adalah John Sumantran Bon. John Sumantran Bon didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada Kongres ketiga, John Sumantran Bon melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Lalu melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahdar Johan. Yang ketiga, Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Salabes. Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Salabes. Jong Ambon didirikan pada tahun 1918. Jong Minahasa dan Jong Salabes berdiri antara pada tahun 1918 dan 1919. Organisasi Perhimpunan Indonesia, Sekar Ruko 1919, Jong Betawi 1927, dan Jong Smataksbon 1925. Semua organisasi atas nantinya mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan adalah Perhimpunan Indonesia atau disebut PI. Organisasi PI beranggotakan para pemuda dari berbagai suku dan daerah di Indonesia. Kongres Pemuda 1. Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda 1 di Yogyakarta dan menghasilkan kesepakatan, yaitu cita-cita Indonesia menjadi merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia, dan semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Rapat pertama, Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jonglinan Bon. KJB, Ketua PPI Sugondo Jojo Puspito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Kongres Pemuda 2. Rapat kedua Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung OS Joko Bioskop. Membahas masalah pendidikan, kedua pembicara Purnomo Molan dan Sarmidi Mangsakoro berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Pada rapat penutup di Gedung Indonesia Club Go di Jalan Keramat Raya 16, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Pameran mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak ini mendadak anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Ini dia isi Sumpah Pemuda. 2. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia, kesamaan nasib dan cita-cita, yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa satu tanah air, yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa universal antar bangsa Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncak pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak itu Indonesia yang terdiri atas berbagai etnik, agama, dan golongan menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu. Kemerdekaan memberikan kesepakatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Semangat Sumpah Pemuda harus tetap ada setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diraih. Selanjutnya, A. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Tanah Indonesia sangatlah indah dan kaya. Bangsa lain menyebut bangsa sebagai Zamrud Kaustaliwa.
Kita hidup di negeri yang sangat indah. B. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah panjang bangsa. Berawal dari hasrat ingin bersatu penduduk yang mempunyai latar belakang yang sangat menjemuk. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam masa perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia berhasil menjadi alat komunikasi untuk membangkitkan dan menggalang semangat kebangsaan dan semangat perjuangan dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Bagian B, memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Anak muda mendapatkan lebih banyak tanggung jawab daripada anak-anak, namun masih terikat kontrol orang dewasa. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, para pemuda telah mampu memanfaatkan fase gejolak kepemudaan untuk diarahkan menjadi daya dorong dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sejarah mencatat organisasi pergerakan nasional pertama yaitu Budi Utomo. Makin banyaknya organisasi pemuda yang bermunculan seperti Budi Utomo mendorong kaum intelektual pada saat itu untuk membentuk gerakan yang senada dan turut ambil bagian dalam sejarah pergerakan nasional. Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan pada tahun 1927, digawangi oleh tokoh-tokoh besar seperti Ir Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Ir Anwar, Sartono SH, Budiarto SH, dan Dr. Samsi. PNI tumbuh dan berkembang menjadi salah satu partai politik berpengaruh pada saat itu. PNI sebagai partai nasionalis termasuk mampu berkembang dengan sangat pesat karena semua golongan dirangkul untuk bergabung dan bersatu. PNI makin menunjukkan pengaruhnya dalam melawan penjajahan pada saat itu. Tahun 1927, PNI membentuk sebuah badan koordinasi dari berbagai macam aliran untuk menggalang kesatuan aksi melawan penjajahan. PNI melakukan kongres dan mencetuskan cita-cita sosialisme dan semangat non-kooperasi. Dalam persidangan itu, Ir Soekarno mengajukan pembelaan dengan menyampaikan pidato yang berjudul Indonesia Menggugat. Hakim pada saat itu adalah Mr. Dr. Sigembeek van Hoeken. Pembela para tokoh Indonesia adalah Sartono SH, Sasro Mulyono SH, dan Idik Prawira Diputra SH. Namun, karena lemahnya posisi bangsa Indonesia pada saat itu, keempat tokoh itu dinyatakan bersalah dan Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman pidana kepada Ir Soekarno dengan 4 tahun penjara, Maskun 2 tahun penjara, Gatot Mangku Praja 1 tahun 8 bulan penjara, dan Surya Dinata 1 tahun 3 bulan penjara. 1. Wage Rudolf Supratman. Wage Rudolf Supratman lahir pada tanggal 19 Maret 1903 di Purworejo dan wafat pada tanggal 17 Agustus 1938 ketika berusia 35 tahun. Wage Rudolf Supratman merupakan sosok mendalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat penutupan Kongres Tim Pemuda II di Gedung Donesis Club Hut, Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya berjudul Indonesia Raya melalui gesekan biola. 2. Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Berkat puisinya itu, ia memiliki julukan ST Binatang Jalang. Chairil lahir di Medan 26 Juli 1922. Ia adalah putra mantan Bupati Indragiri, Riau, dan masih memiliki ikatan keluarga dengan Perdana Menteri Pertanian Indonesia, Sultan Syahrir. Ia bersekolah di Hollandisch Inland School atau HIS, yang kemudian dilanjutkan di Mulo. Chairil menguasai 3 bahasa yaitu Inggris, Belanda, dan Jerman. Ia mulai mengenal dunia sastra di usia 19 tahun. Namanya mulai dikenal ketika tulisannya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar menciptakan karya yang sangat terkenal bahkan sampai saat ini seperti Kerawang Bekasi dan Aku. Belum genap 27 tahun, Chairil Anwar meninggal dunia. Walaupun hidupnya di dunia sangat singkat, Chairil Anwar dan karya-karyanya sangat melekat pada dunia sastra Indonesia. 3. Walter Monginsidi. Walter Monginsidi adalah pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada tanggal 14 Februari 1925 di Manado. Beliau telah melakukan banyak perlawanan terhadap penjajah. Walter dihukum mati oleh penjajah
pada hari Senin 5 September 1949. Meskipun akan dihukum mati, beliau tidak gentar dan mengucapkan dengan hati dan mata terbuka, "Aku ingin melihat peluru penjajah menembus dadaku." Kemudian beliau teriak, "Merdeka, merdeka, merdeka." Gusti Ngurah Rai. Gusti Ngurah Rai lahir pada tanggal 30 Januari 1917 di Bandung. Setelah Indonesia merdeka, beliau diangkat menjadi Komandan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Sunda Kecil. Saat masa jabatan tersebut, Ngurah Rai mendapati bahwa Belanda telah menguasai Bali dengan mempengaruhi raja di Bali. Pada tanggal 18 November 1946, beliau menyerang Tabanan sehingga satu detasemen Belanda menyerah. Belanda menyerang balik sehingga Ngurah Rai gugur dalam pertempuran Perang Puputan pada tanggal 20 November 1946. Nama Perang Puputan sendiri diambil dari teriakan Ngurah Rai sebelum gugur, yaitu Puputan, yang berarti perang habis-habisan. Bagian C. Nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Pemuda adalah mereka yang memiliki keinginan kuat, semangat cita-cita yang digantung di bintang, memiliki semangat yang terus berkobar. Insinyur Soekarno mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semua dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Maksud dari 10 bukanlah jumlah 10 pemuda, melainkan pengembara betapa dahsyat apa yang dilakukan pemuda dalam melakukan perubahan. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 adalah warga negara yang telah memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun, dan pasal 1 ayat 2. Pemuda seharusnya memahami simbol-simbol negara dan bagaimana memperlakukan simbol-simbol negara tersebut. Memahami simbol-simbol yang bertujuan sebagai berikut: memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI, menjaga kehormatan dan menunjukkan kedaulatan bangsa dan NKRI, menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebahasaan seperti pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang 1. Bendera. Disebut bendera negara adalah sang merah putih. Bendera dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur. Bendera negara dibuat dengan ketentuan ukuran sebagai berikut. Bendera negara dikibarkan pada waktu peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa lain. Bendera negara dapat dikibarkan dan dipasangkan pada A. Kendaraan atau mobil dinas, pertemuan resmi pemerintah atau organisasi, perayaan agama atau adat, dan pertandingan olahraga. Setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lainnya. Memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial, mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, dan luntur, mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lainnya, dan memakai bendera untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan seluruh barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. 2. Bahasa. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, dan pengembangan kebudayaan nasional. 3. Lambang negara. Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut. A. Sila pertama dinamakan dengan cahaya bintang di bagian tengah. Perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. Sila kedua dinamakan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Sila kelima dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai. 4. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan untuk menghormati presiden dan atau wakil presiden, serta bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara.
dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga internasional, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia, dan lain sebagainya. Untuk lagu kebangsaan, seluruh siswa pada awal kegiatan belajar diwajibkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apabila berusia 13 tahun ke atas, tidak disebut pemuda. Selama masih memiliki semangat pemuda, berapapun usianya masih bisa dianggap pemuda. Dan Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal berikut. A. Potensi untuk melakukan perubahan karena pemuda memiliki keinginan yang kuat untuk belajar dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. B. Tanggung jawab muncul dari kesadaran dan pendorong untuk melakukan perubahan adalah keberanian. C. Hak sebagai warga negara, pemuda juga memiliki hak. Hak itu sendiri diikuti dengan kewajiban. Bahkan tidaklah baik atau menuntut apabila menuntut hak sedangkan kewajiban dikesampingkan. Dari karakter, pemuda yang melakukan perubahan adalah pemuda yang memiliki karakter berani, menyukai tantangan, kreatif, dan bekerja keras. Aktualisasi diri adalah ketetapan seorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada dalam dirinya. F. Cita-cita. Pemuda harus memiliki cita-cita yang besar. F. Cita-cita. Pemuda haruslah memiliki cita-cita yang besar. Cita-citalah yang akan melangkah seorang meraih masa depan yang lebih baik.